Coba lu lihat nih artikel. Jangan-jangan peradaban Indonesia lebih kuno, penemuan roda, serta masih banyak lagi. Kalau kita ngomongin masalah sejarah peradaban kuno, pasti nggak bakal lepas dari yang namanya peradaban Mesopotamia. Karena sistem yang ada di dunia ini banyak dipengaruhi oleh penemuan orang-orang Mesopotamia dulu. Contohnya mulai dari sistem penulisan pertama, sistem angka, tempat ibadah, sistem hukum, pertanian, dan irigasi. Dan paling menarik menurut gue adalah penemuan roda, serta masih banyak lagi. Gimana? Udah kebayang belum gimana asiknya pembahasan kali ini? Jadi kita akan bahas tentang peradaban Mesopotamia ini, tapi kita fokus tentang asal-usul dan hal-hal terkenal yang ada di zaman Mesopotamia ini. Ayo kita bahas di Sumur Info. Jadi menurut Wikipedia, Mesopotamia adalah sebuah wilayah historis di Asia Barat yang terletak pada daerah sistem dua sungai besar, Efrat dan Tigris, di bagian utara bulan sabit subur. Pada saat ini, daerah ini menjadi bagian Republik Irak, dan Mesopotamia adalah tempat perkembangan terawal dari revolusi Neolitikum sejak sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi. Beberapa sumber meyakini Mesopotamia adalah masa-masa di mana saat Nabi Ibrahim hidup. Istilah Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani. Mesos berarti tengah, dan Potamos berarti sungai. Secara harfiah berarti negeri di antara sungai-sungai. Nah, jadi itu perkenalan dikit tentang Mesopotamia. Kita lanjut bahas hal-hal terkenal tentang Mesopotamia ini, yang mungkin kalian semua belum tahu. Zigurat. Jadi simpelnya zigurat ini adalah tempat ibadahnya orang-orang di Mesopotamia dulu. Tempat ibadah ini berbentuk seperti piramid, di mana semakin tinggi piramid semakin bagus dan semakin dekat mendekati langit. Gue jadi berpikir apa piramid ini lebih tua dari piramid Giza di Mesir? Karena peradaban Mesopotamia lebih tua dari peradaban Mesir kuno. Tapi tunggu, coba lu lihat nih artikel. Jangan-jangan peradaban Indonesia lebih kuno. Gimana menurut kalian? Dan sisa zigurat ini masih bisa dilihat di gurun pasir Irak. Ini adalah zigurat Ur dan umurnya sekitar 4.100 tahun. Mungkin zigurat ini jadi saksi bisu gimana rakyat-rakyat Mesopotamia menjalani hidupnya di sekitar zigurat itu. 2. Cuneiform. Cuneiform adalah sistem huruf dan penulisan huruf pertama yang paling tua di dunia. Dan sistem ini selanjutnya banyak diadopsi oleh bangsa-bangsa lain nantinya. Lo bisa bayangin, mungkin kalau nggak ada peradaban ini kita semua buta huruf. Fungsi tulisan ini untuk mencatat hukum, sejarah, agama, peradaban, dan ekonomi pada zaman itu. Tulisan ini banyak ditemui di tablet-tablet tanah liat. Dan pas gua riset, tulisan beribu-ribu tahun ini bisa dibaca dan dimengerti oleh orang zaman sekarang. Orang itu adalah seorang ahli filologi Inggris, Irving Finkel, yang mempelajari naskah-naskah kuno. Gokil, udah kayak Tante Robin aja di One Piece, bisa baca poneglyph. Nih, lu bisa lihat kakek Irving nulis cuneiform dan ngajarin pada orang-orang. Dan dia juga punya buku untuk belajar cuneiform ini. Gimana? Kalian tertarik? Kode Hammurabi. Sesuai namanya, kode Hammurabi adalah kode yang dibuat oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Lu mungkin mikir, apalagi nih Babilonia? Bukannya kita bahas Mesopotamia? Iya, kita bahas peradaban Mesopotamia. Dan di dalam peradaban ini ada 4 kekaisaran besar, yaitu Kekaisaran Akkadian, Babilonian, Assyrian, dan Neo-Babilonia. Kalau kalian mau, gue bisa bahas ini. Ayo dong dukung gue biar semangat bikin video dan gak sedih. Balik lagi ke kode Hammurabi tadi. Isinya adalah sebuah kode hukum tertulis tertua yang ada di dunia dan sangat terkenal. Dan hukum ini mengatur berbagai aspek hidup masyarakat Babilonia tadi. Kode Hammurabi mencakup lebih dari 280 undang-undang yang melibatkan masalah hukum, seperti kontrak, properti, perkawinan, dan tindak pidana. Ciri khasnya adalah prinsip talion atau hukum balas yang mengatur hukuman sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Kode ini dituliskan dalam bahasa Akkadia pada prisma tanah liat dan diukir pada batu setinggi 7 kaki yang dikenal dengan stela, bukan stela ini. Stela ini berfungsi sebagai monumen hukum yang ditempatkan di tempat-tempat umum sehingga semua orang dapat melihatnya. Oke, cukup sekian dari gua untuk video kali ini. Kalau ada yang kurang dari video ini atau ada sesuatu yang ingin lo tahu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.